sesi ketiga dengan pembicara Bapak Agus Putranto, Eskom MT MSc, dengan topik yang akan dibawakan berjudul Pembelajaran Online pada BINUS Online Learning. Pembelajaran online pada BINUS Online. Beliau adalah Direktur BINUS Online Learning. Baiklah, mari kita simak bersama pembicaraan dari pembicara ketiga, yaitu Bapak Agus Putranto, Eskom MT MSc. Pada Bapak Agus Putranto kami persilakan, waktu yang tersedia sekitar 15 menit, dan nanti 2 menit menjelang akhir akan kami beri pengingatan. Terima kasih, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Agus juga. Saya masuk mengenai pembelajaran online di BINUS, khususnya BINUS Online Learning. Sebelum saya masuk ke materi, bahwa kita sekarang ini terkena COVID, ya, pandemi COVID. Ya, jadi ini agendanya saya, pengertian pembelajaran online, pengenalan BINUS Online Learning, dan metode pembelajaran yang dijalankan di BINUS Online Learning. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Tian mengenai banyak hal, mulai dari presentasi, bagaimana siswa itu harus hadir, kemudian model pembelajaran kolaboratif, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kartono mengenai LMS. Ini materinya yang saya akan sampaikan. Jadi kalau kita lihat dari pandemi ini ada perubahan gaya hidup. Jadi kalau kita lihat kita harus melakukan work from home, study at home, jadi ada perubahan gaya hidup. Kemudian kalau kita lihat kantor, semua surat melalui email, rapat melalui video conference, dokumen, koordinasi dokumen melalui Google Doc, dan lain sebagainya. Nah, sekolah pun juga sama, mengajar melalui video conference, pengumpulan tugas, email, kemudian koordinasi dengan orang tua, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Line, dan lain sebagainya. Nah, untuk belanja kita juga menggunakan, ada yang menggunakan Gojek, ada yang GoFood, GrabFood, dan ada juga yang menginformasikan di WhatsApp group, yang di dalam WhatsApp group diinformasikan bahwa ya, silakan mau belanja dari mana dan di mana saja. Nah, sehingga hal ini akan mengubah gaya hidup kita. Oke. Nah, sebelum itu pengertian pembelajaran online. Jadi pembelajaran online ini merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan jarak jauh. Jadi kalau di Indonesia itu pemerintah memberikan izinnya melalui pendidikan jarak jauh untuk pembelajaran online. Jadi pembelajaran online pasti menggunakan teknologi internet untuk akses, menggunakan digital, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini pengertian pendidikan jarak jauh, saya tidak panjang lebar. Jadi pendidikan jarak jauh ini merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Ya, ini saya dapat dari Permendikbud nomor 109/2013. Ya, prinsip pendidikan jarak jauh, pendidik dan peserta terpisah lintas waktu dan ruang. Ya. Oke. Interaksinya juga menggunakan, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kartono, bahwa interaksinya harus menggunakan TIK. Ya, jadi harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian diorganisasikan secara sistematik, dimungkinkan adanya tatap muka secara terbatas. Jadi kalau kita ada tatap muka yang sekarang ini mungkin banyak di universitas tatap muka, kemudian berubah menjadi blended, sebagian tatap muka, sebagian online. Kemudian kalau pendidikan jarak jauh ini tatap mukanya akan menjadi lebih sedikit lagi. Oke.
Nah, ini masih di pengertian pendidikan jarak jauh, jadi karakteristiknya yaitu terbuka, belajar tuntas. Jadi terbuka ini bisa masuk kapan saja, jadi mahasiswa itu dari berbagai latar pendidikan, kemudian belajar tuntas, belajarnya sampai habis, kemudian fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, kemudian menggunakan TIK, jadi menggunakan teknologi internet, akses internet, kemudian menggunakan digital, kemudian juga ada belajar mandirinya. Jadi diharap pembelajar itu menggunakan motivasi belajar mandirinya dari peserta sendiri. Oke. Nah, ini saya masuk ke pengenalan BINUS Online Learning. Jadi BINUS Online Learning ini adalah bagian dari BINUS University. Jadi ini foundernya kami, Pak Yosep Wibowo dan Ibu Widya. Kemudian, nah BINUS Online Learning ini adalah bagian dari BINUS University yang metode pembelajarannya melalui website. Websitenya kami alamatnya onlinelearning.binus.ac.id. Jadi ini sebagai media belajar bagi individu. Jadi kalau kita lihat website kami ini termasuk LMS-nya juga, kemudian service juga ada di sana juga. Jadi semuanya LMS yang BINUS buat ini adalah dikembangkan sendiri, tidak menggunakan Moodle, tetapi kita mengembangkan sendiri. Nah, ini komunitas BINUS Online, jadi kita sudah ada 470 dosen tutor, kemudian alumni kita juga sudah ada sekitar 2.000. Memang kita kalau dibanding dengan UT lebih awal ya, lebih dahulu dibanding. Kemudian mahasiswanya kita juga sekitar 5.000. Oke. Kemudian kita juga mempunyai learning community, jadi learning community kita ada di mana-mana. Jadi, tetapi kita juga mempunyai center-center juga, selain learning community, kita juga mempunyai center-center. Nah, ini komponen utama di BINUS Online Learning di pembelajaran kami. Kami komponen utamanya ada dosen, tutor, mahasiswa, kemudian ada lingkungan, manajemen, infrastruktur, sumber daya, dan penjaminan mutu. Nah, saya tidak banyak ke semua komponen itu, tetapi saya hanya fokus ke infrastruktur, di mana ada TIK, materi ajar, sumber daya manusia, dan digital library. Saya lebih tidak semuanya juga saya fokuskan di sini. Saya lebih LMS tadi sudah disampaikan oleh Pak Kartono, kemudian ada di dalamnya ada content management system, ada authoring tool, kampus manajemen, conference system, IT network, server komputer, kemudian dari materi ajar kita juga ada course outline, online resource, digital content, kemudian ada video, ada multimedia, kemudian ada buku reference. Nah, kita juga sekarang ini juga seperti yang disampaikan bahwa kita sudah mulai mengembangkan augmented reality. Oke, itu materinya. Kemudian sumber daya manusia selain jurusan yang terdiri dari ketua program, sekretaris program, dosen-dosen di dalamnya, itu kita masukkan dalam program dan akademik. Kemudian kita ada operasional, ada administrasi, kemudian ada finance, ini untuk masalah pembayaran mahasiswa, kemudian ada monitoring, jadi kita juga memonitor semua kegiatan termasuk diskusi, ujian, semuanya kita monitor. Kemudian ada IT support untuk mendukung kita, kemudian kita juga menyediakan kontak center. Jadi kontak center ini dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian pengembangan materi pembelajaran, kita juga mengembangkan adanya instructional design, kemudian multimedia, developer, augment design, ini yang baru kita kembangkan. Yang tentu saja pasti kita membutuhkan subject matter expert, dosen yang mempunyai keahlian untuk mengembangkan materi pembelajaran itu. Nah, ini desainnya di tempat kami, metode pembelajarannya kami menggunakan modelnya ini blended ya, kolaboratif. Jadi
kita ada 2 video conference untuk lecturing, kemudian kita ada 4 face tutorial, kemudian ada 10 pertemuan online dan ada ujian. Jadi kalau kita lihat di bawah ini ada yang di berwarna-warni ini, yang di bawah ada 16, itu 1 sampai 16 itu adalah sesinya. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah VidCon yang dilakukan oleh dosen atau SME-nya. Kemudian sesi 2 sampai sesi 6 itu kita melakukan dengan pertemuan online. Kemudian kita di dalam sesi 7-8 itu kita juga lakukan dengan cara tutorial, face-to-face tutorial. Jadi kita bisa mengatur apakah itu mau dilakukan dengan cara video conference atau mau dilakukan dengan cara on-site. Kemudian dilakukan lecturing lagi, kemudian 10-14 itu kita membuat desain dengan pertemuan online. Jadi apa sih pertemuan online? Itu antara lain, jadi kita seperti yang disampaikan sebelumnya, materi sebelumnya, bahwa harus bisa belajar mandiri. Jadi ada self learning-nya. Berarti kita harus menyediakan materi-materi, resource-resource yang bisa diakses oleh peserta didik. Kemudian supaya kita ada kolaboratif, maka kita menyediakan forum diskusi untuk kolaboratif. Jadi mahasiswa itu bisa langsung ketemu dengan teman kelompoknya di dalam forum diskusi itu. Kemudian tugas, kuis itu juga sudah kita siapkan secara sebelum perkuliahan dimulai, itu semua sudah kita siapkan. Oke, kemudian nah, ini kegiatan mahasiswa itu ya seperti tadi, mengambil materi untuk belajar mandiri, kemudian mengerjakan, kita ada tugas personal, ada tugas kelompok, kemudian ada kuis online, ada forum diskusi online, kemudian tatap muka itu bisa dengan VidCon, kemudian dilakukan dengan ujian. Tapi kalau yang pembelajaran online sendiri, tatap mukanya dilakukan dengan cara VidCon. Nah, ini model pembelajaran kami, kita ada sumber belajar, jadi selain PPT, multimedia, lecture note, jadi ada catatan-catatan dari dosen juga kita sampaikan ke mahasiswa, kemudian ada materi pendukung, jadi kalau materinya masih mahasiswa ingin mempelajari lebih dalam, maka bisa melihat materi pendukung yang lain, kemudian ada textbook, kemudian ada online reading, kemudian kita juga gabungkan juga dengan MOOCs-nya dari kami sendiri, kami punya MOOCs, kemudian kita juga lakukan dengan cara diskusi, forum diskusi, kemudian ada aktivitasnya yaitu presentasi materi, ini untuk yang diskusi, kemudian overview, kemudian aktivitas tutorial itu presentasi, review, pembahasan kasus. Jadi kalau ada tugas mungkin mau dibahas, itu kita bisa melakukan di dalam aktivitas tutorial di sana. Kemudian tugas, ini ada tugas personal, tugas kelompok, kemudian ada kuis dan ada ujian. Jadi kuis dan ujian ini kita bisa lakukan dengan cara online seperti yang tadi disampaikan pembicara sebelumnya. Nah, ini kita berharap sesuai dengan learning outcome-nya per mata kuliah yang bisa kita sampaikan. Oke, kemudian jadi di dalam LMS kita selain service kami juga mempunyai materi mata kuliah, kemudian kita juga ada forum diskusi. Ini dalam LMS ya, dalam learning management system kita. Kemudian ada video conference, ada quiz online, ada jadwal, kemudian ada ujian online, dan tentu saja tugas itu kita juga masukkan di dalam LMS kita. Selain ini, selain yang ada di tampilan saya, itu juga ada service-service seperti pembayaran, itu semua juga dimasukkan di dalam online learning di website kami. Jadi one stop service, mahasiswa bisa mengakses dengan lebih mudah, lebih nyaman di LMS ini. Mr. Ruby, Pak. Ya, Pak. 2 menit lagi, Bapak. Oh iya, ini sudah habis, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak
Agus Putranto yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya kira hal yang sangat penting bagi kita semua yang sedang mengalami perubahan sistem pembelajaran di Indonesia yang khususnya berkaitan dengan kasus pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis ya dalam chat Classroom untuk melalui menu My Question. Dan saya ingatkan kembali ada 6 orang nanti yang akan kita pilih